Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kamalia Putri dengan NPM C101-839. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang Asset Liability Management atau ALMA. Apa itu ALMA? Asset and Liability Management atau ALMA adalah suatu usaha untuk mengoptimalkan struktur neraca bank sedemikian rupa agar diperoleh laba maksimal dan sekaligus membatasi resiko menjadi sekecil mungkin. ALMA merupakan proses planning, organizing, actuating, dan controlling untuk mendapatkan penetapan kebijaksanaan di bidang pengelolaan, permodalan, pemupukan dana, dan juga penggunaan dana. Di sini ada source of fund dan use of fund. Source of fund yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat. Untuk source of fund di sini ada demand deposit, saving deposit, time deposit, equity. Lalu untuk use of fund di sini yaitu bank menyalurkan dana. Di sini ada cash, BI current account, earning asset, bank deposit, securities, placement, loan, and fixed asset. Lalu untuk struktur neraca bank, ada aktiva atau aset, dan juga kewajiban atau liability. Untuk aktiva atau aset, ada cash reserve, securities and call money, loan, fixed asset, other asset. Lalu untuk kewajiban atau liability, ada saving time deposit current account, securities and call money, income, expense, and other capital. Lalu untuk resiko ALMA, ada 6. Yang pertama ada credit risk, yaitu resiko debitur tidak akan memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya dan lalai membayar. Lalu ada liquidity risk, yaitu resiko bahwa bank tidak akan dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya atau hanya dapat memenuhi kewajibannya melalui pinjaman darurat atau menjual aktivanya dengan harga rendah. Lalu ada pricing risk, yaitu resiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat suku bunga. Lalu ada foreign exchange risk, yaitu resiko kerugian sebagai akibat perubahan tingkat kurs terhadap open position karena adanya pergerakan kurs yang merugikan. Lalu ada GAP risk, yaitu resiko kerugian dari ketidakseimbangan interest rate maturity karena adanya pergerakan tingkat bunga yang merugikan. Lalu, ada contingent risk, yaitu resiko yang timbul sebagai akibat transaksi contingent, misalnya bank garansi dan juga kontrak valuta asing berjangka. Selanjutnya ada fungsi ALMA. Fungsi ALMA yang utama itu ada 4. Yang pertama, liquidity management. Manajemen likuiditas bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan dengan tetap meminimumkan resiko likuiditas, sehingga tidak terjadi kekurangan kas. Diatasi dengan menjual aktiva atau memberi dana dengan biaya atau syarat-syarat yang tidak merugikan pihak bank itu sendiri. Nah, contoh tindakan liquidity management yaitu memelihara aktiva liquid jangka pendek seperti kas, penempatan dana antar bank, investasi dana jangka panjang, seperti surat berharga BI. Yang kedua ada GIP Management. GIP Management bertujuan untuk mencapai pendapatan yang maksimum dengan tetap meminimumkan resiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan mismatch dalam struktur minority dari aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh bank. Contoh tindakan GIP Management yaitu melindungi risiko akibat adanya perubahan tarif bunga dengan mengendalikan ukuran besarnya mismatch gap. Lalu ada Foreign Exchange Position Management. Foreign Exchange Management bertujuan untuk mencapai pendapatan yang optimal dengan tetap meminimumkan risiko kerugian yang terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan kurs valuta asing. Contoh tindakan dari Foreign Exchange Management yaitu pembelian aktiva valuta asing dan juga mengumpulkan dana valuta asing bisa dari pinjaman atau transaksi swap. Lalu ada Earning and Investment Management. Tujuannya, proses ALMA harus mampu menyediakan masukan bagi pemimpin bank dan menentukan struktur neraca dengan strategi menentukan tarif bunga. Contoh tindakannya yaitu alokasi dana kepada aktiva,
penentuan tarif bunga kredit, penentuan tarif bunga atas produk dana, dan juga pengelolaan portofolio investasi dana. Lalu ada alat ukur likuiditas bank. Di sini ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek ada statutory reserve requirement atau giro wajib minimum. Sama dengan saldo giro pada BI dibagi kewajiban kepada pihak ketiga pada periode 2 minggu sebelumnya. Lalu ada basic surplus. Sama dengan aktiva lancar dikurangi pasiva lancar. Lalu ada jangka panjang, yaitu resiko likuiditas. New purchase fund required dibagi total funding requirements. Lalu ada indeks likuiditas, total weighted liabilities dibagi total weighted asset. Lalu ada loan to deposit ratio, sama dengan pinjaman yang diberikan dibagi dengan dana masyarakat. Lalu strategi manajemen likuiditasnya sama dengan skill management manager dan MIS yang dimiliki. Lalu di sini ada perhitungan resiko likuiditas, ada aktiva dan juga pasiva. Yang pertama ada aktiva basic surplus. Untuk posisi sekarang ada 1 juta. Lalu untuk proyeksi perubahan selama 3 bulannya berkurang 500.000. Maka pada proyeksi pada 3 bulan kemudiannya sejumlah 500.000. Karena pada proyeksi perubahan selama 3 bulannya itu dikurangi 500.000. 1 juta dikurangi 500.000. Lalu ada penempatan pada bank lain lebih dari 7 hari. Pada posisi sekarangnya ada 3 juta. Proyeksi perubahan selama 3 bulannya tidak ada, maka proyeksi pada 3 bulan kemudiannya sebesar 3 juta, karena pada proyeksi perubahan selama 3 bulannya tidak ada. Lalu ada pinjaman komersil sebesar 12 juta. Proyeksi perubahan selama 3 bulannya bertambah 1.500.000, maka proyeksi pada 3 bulan kemudiannya berjumlah 13.500.000. Begitu juga dengan selanjutnya. Di sini kita mengetahui jumlah aktivanya berjumlah 80 juta dan pada proyeksi perubahan selama 3 bulannya berjumlah 8.500.000 dan juga pada proyeksi pada 3 bulan kemudiannya berjumlah 85 juta. Lalu untuk pasifanya, di sini ada giro. Pada posisi sekarangnya sebesar 2 juta, lalu proyeksi perubahan selama 3 bulannya tidak ada, maka proyeksi pada 3 bulan kemudiannya sebesar 2 juta. Lalu ada deposito lebih dari 7 hari. Pada posisi sekarangnya sebesar 10 juta, proyeksi perubahan selama 3 bulannya sebesar 2 juta. Maka pada proyeksi pada 3 bulan kemudian sebesar 12 juta. Begitu juga selanjutnya. Di sini kita ketahui bahwa jumlah pasifanya sebesar 80 juta, proyeksi perubahan selama 3 bulannya sebesar 9 juta, lalu pada proyeksi pada 3 bulan kemudiannya sebesar 83.500.000. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.